Dari mana aja nih asalnya, teman-teman semuanya, silakan. Jangan malu-malu gitu deh, gak apa-apa. Silakan. Dari Sobat Indah dulu nih, asalnya dari mana Sobat Indah? Silakan. Lilu melu, Mbak. Sobat Kusuma dari mana asalnya? Assalamualaikum, Kak. Aku dari Klaten, Jawa Tengah. Waalaikumsalam, selamat bergabung ya. Alhamdulillah dari Klaten bisa mengikuti live class kali ini. Yang lainnya nih, Sobat Indah dari mana asalnya? Silakan. Dari Bengkulu, Kak. Dari Bengkulu, Alhamdulillah bisa ikutan ya. Kemudian Sobat Artika nih dari mana asalnya? Silakan. Dan Sobat Dina dari mana asalnya nih, kalau boleh tahu? Nah, baru nyambungin ke audionya tuh, Sobat Dina. Oke, dikarenakan seperti yang tadi saya sampaikannya jam 20.05 akan kita mulai. Langsung aja ya teman-teman semuanya. Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini, pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul nih secara daring, yaitu untuk melaksanakan live class rutin mingguan Tartila gratis ya sobat semuanya ya. Jadi insya Allah untuk kedepannya kita akan terus ngadain nih live class mingguan gratis yang harinya itu setiap hari Jumat jam 8.00 waktu Indonesia Barat ya, jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat. Jadi untuk teman-teman bisa diajak nih teman-temannya, teman-teman yang lainnya, saudara-saudaranya, atau misalkan kerabat-kerabat sekantornya, kemudian kerabat-kerabat sepengajiannya bisa diajak ya, bisa di-sharekan ke grup-grup. Karena insya Allah kita akan rutin nih, akan selalu rutin mengadakan live class mingguan gratis Tartila setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan nih pembahasan sebelumnya, yaitu membedah cara membaca yang baik dan benar surat An-Nas. Pada Jumat kemarin kita udah membahas nih surat An-Nas dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Untuk teman-teman yang pada pertemuan kemarin gak bisa ikutan live class-nya, jangan khawatir karena ada rekamannya di aplikasi. Ya, jangan khawatir, di aplikasi ada rekamannya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton bisa ditonton aja tuh rekamannya. Ada di aplikasi, bisa masuk ke menu live class ya yang tadi, kemudian di atasnya itu ada tombol siaran ulang. Teman-teman tinggal klik aja, nanti akan muncul di situ rekamannya. Kurang lebih seperti itu ya. Selamat bergabung kepada sobat semuanya yang ikutan live class kali ini. Mungkin ini semuanya baru ya, kecuali Sobat Atika nih ya. Sobat Atika, kalau nggak salah nih, minggu kemarin juga ikutan, sekarang ikutan juga. Istiqomah banget ya Sobat Atika, semangat banget nih kayaknya untuk belajar ngajinya ya. Untuk teman-teman yang lainnya juga, dijaga nih semangatnya untuk belajar Al-Quran ya, untuk belajar baca Al-Quran, terutama ketika live class ya, mingguan gratis, selalu ikuti. Karena ini nggak berbayar sama sekali gitu ya, gratis, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya teman-teman semuanya. Jadi untuk live class itu, jadi untuk pematerinya, pengisinya tidak akan saya saja, nanti insya Allah akan ada founder dari Tartila yaitu Ustadz Fadli Ibnu Imran Al-Fadani, dan jadi nanti kita akan bergantian gitu, bergilir gitu ya bersama Ustadz Fadli ya.
Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Langsung aja kita mulai ke pembahasan intinya. Sekarang berarti kita akan melanjutin pembahasan minggu sebelumnya. Sekarang kita akan membedah cara membaca yang baik dan yang benar surat An-Nas ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti biasa saya tidak akan share screen ya. Saya tidak akan memunculkan layarnya di Zoom kita. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa dibuka nih Qur'annya nih ya. Bisa dibuka Qur'annya, bisa diambil Qur'annya dari tempatnya, bisa diambil, silakan dibuka surat An-Nas. Silakan teman-teman bisa dibuka surat An-Nas ya. Dan jika teman-teman yang sedang berhalangan, yang sedang ada tamu bulanan, jangan khawatir, bisa dibuka aja Qur'annya di aplikasi Tartila ya. Jadi di aplikasi Tartila itu juga akan ada Qur'annya. Kemudian teman-teman bisa didengarkan audionya ya, audionya juga bisa didengerin dan audionya itu bisa dipilih. Kalau nggak salah ada Syekh Aiman, ada Syekh Misari dan satu lagi siapa gitu ya, kurang lebih lupa lagi ya saya. Jadi bisa didengarkan tuh ya audionya, terutama saya dan Ustadz gitu ya, Ustadz Fadli, founder Tartila itu lebih menyarankan gitu, lebih merekomendasikan untuk sobat yang baru belajar gitu cara baca Al-Qur'an agar bacaannya fasih bisa didengerin ya audio dari Syekh Aiman. Karena Syekh Aiman itu lagamnya lambat gitu ya. Lagamnya lambat, jadi nggak cepat, jadi sangat cocok gitu untuk teman-teman yang baru belajar baca Al-Qur'an supaya baca Al-Qur'annya tambah fasih ya, lebih fasih gitu. Nah, gimana nih? Udah dibuka belum Qur'annya? Bisa ditulis di kolom chat, sobat semuanya. Udah dibuka belum Qur'annya nih? Sudah, dari sobat Cindy sudah. Kemudian untuk teman-teman semuanya, biar saya nggak ngerasa sendirian gitu ya Zoom kali ini, bisa dinyalakan gitu kameranya. Jika tidak keberatan ya bisa dinyalakan. Tapi kalau misalkan dirasa itu tidak nyaman dinyalakan kameranya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi lebih afdol, lebih baik dinyalakan saja kameranya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah ada kurang lebih 8 orang ya yang ikutan. Oke, dikarenakan pada sudah membuka Al-Qur'annya, sekarang kita bahas. Tapi sebelum dibahas, kita baca bareng-bareng surat An-Nas. Bukan bareng-bareng ya, sama saya dibacain satu ayat, kemudian teman-teman bisa mengikuti ya, kurang lebih seperti itu. Silakan sebelum kita mulai, kita dibaca dulu surat An-Nas-nya. Teman-teman bisa dibuka kameranya dan mikrofonnya, silakan. Jadi yang mau cek media yang konten kan Sudah semuanya sudah. Sudah ya. Nah, silakan yang lainnya bisa dinyalakan gitu kameranya dan bisa dinyalakan juga mic-nya. Baru sobat Cindy aja nih. Oke. Mungkin sobat yang lainnya ini mungkin ya. Nah, sudah pada dinyalain. Kita mulai aja ya. Kita mulai dari ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sebelum kita lanjut, jadi untuk teknis membacanya, saya akan bacain dulu satu ayat, nanti baru teman-teman semuanya baca setelah saya ya. Nah, kita dari Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, tabarakallah ya untuk semuanya yang telah membacakan surat An-Nas. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai aja ya teman-teman, kita bedah ayat yang keempat ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, jika di mushaf Madinah itu ya, ketika ada alif lam di awal biasanya nggak ada harokatnya ya, nggak ada harokatnya. Jika ada alif lam ya di awal itu pasti nggak ada harokatnya ya. Nah, cara mudahnya dibaca al saja ya, al dibaca al. Hamzahnya dikasih harokat fathah, kemudian lamnya dikasih harokat sukun ya. Alladzi. Nah, di sini ada huruf dzal ya teman-teman semuanya. Ada huruf dzal. Nah, gimana sih cara membaca huruf dzal itu? Jadi, ketika kita membaca huruf dzal, kita harus tahu dulu tempat keluarnya ya. Kembali lagi ke makhorijul huruf. Untuk huruf dzal ini ya, tempat keluarnya dari ujung lidah kita nih. Maaf ya, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Jika diibaratkan ini adalah lidah kita, ini ujungnya. Nah, ini adalah ujung gigi seri atas ya. Jadi nempel alladzi, zi, za, zi, lu ya. Nah, itu untuk huruf dzal. Jangan sampai ketika kita membaca huruf dzal ini ketukar menjadi huruf dal ya. Alladzi, alladzi. Nah, ini kurang tepat ya, sangat kurang tepat ya. Jadi kita harus tahu gitu makhraj dari huruf dzal, yaitu ujung lidah kita, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri yang atas. Itu adalah makhrijul huruf atau makhraj dari huruf dzal ya. Dan huruf dzal di sini berharokat kasroh. Maka cara menyempurnakan pengucapan dari harokat kasroh dengan menurunkan rahang bawah kita ke bawah gitu. Zi. Jangan sampai kita enggak narik rahang kita ke bawah. Wi. Jadi suara yang keluar juga ya teman-teman kan enggak enak gitu kedengarannya gitu. Kan enggak nyaman gitu di telinga ketika kita membacanya, enggak full gitu. Enggak memaksimalkan pengucapannya. Jadi alladzi ya. Nah, untuk setiap huruf yang berharokat kasroh, rahang bawah kita harus ditarik ke bawah. Alladzi. Nah, huruf dzal berharokat kasroh, kemudian berikutnya ada huruf ya yang berharokat sukun. Maka ini adalah hukum mad tabi'i. Mad tabi'i itu cara bacanya dibaca panjang 2 harokat atau bisa diayunkan saja. Alladzi atau alladzi. Jika takut kelebihan bisa diayunkan. Alladzi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada huruf ya ya. Huruf ya berharokat dhammah. Kurang lebih untuk huruf ya itu mudahnya seperti huruf ya aja. Ya, yi, yu, ya, yi, yu. Nah, ketika membacakan huruf ya pasti akan kerasa banget ya bahwa makhraj
huruf ya itu, tempat keluar huruf ya itu dari tengah lidah kita, ya, ini tengah lidah nempel ke tengah langit-langit atas, ya, ibaratkan seperti ini. Ya, 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 ya. Jadi akan kerasa gitu. Ya. Sedangkan di sini berharokat dhamma, cara menyempurnakan harokat dhamma ini dengan memonyongkan bibir. Yu, 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 yu. Ya, seperti itu. Kemudian ada huruf wa. Huruf wa berharokat fathah. Cara bacanya dibuka ya. Wa, wa, yuwa, yuwa. Dari monyong ditarik. Yuwa, yuwa. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada huruf sin yang berharokat sukun. Ini perlu sekali kita tahu nih. Huruf sin itu jangan dipantulin, bukan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh gitu, sangat tidak boleh dipantulin. Mungkin kita sering banget kedengar ya, terutama saya, yuwase, yuwase wisupi, yuwas wisufi, yuwase. Nah, jadi ada pantulannya ya. Itu sebenarnya kurang tepat ya teman-teman semuanya ya. Karena huruf sin ini tidak memiliki sifat qalqalah, tetapi huruf sin ini memiliki sifat rohwah ya. Jadi harus dialirin. Yuwas, yuwas wisu, yuwas wisu. Alirin. Yuwas, yuwas wisu. Jangan sampai ketika membaca huruf sin ini kurang gitu dialirinnya gitu. Yuwas wisu, yuwas wisu, yuwas wisu, yuwas wisu. Tapi dikarenakan huruf sin ini memiliki sifat rohwah, jadi alirin aja. Yuwas wisu, yuwas wisu. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf wa, ada huruf waw berharokat kasroh. Seperti yang tadi udah dijelasin, cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan menarik rahang kita ke bawah ya, rahang bawah ke bawah. Yuwas wisu, yuwas wisu, yuwas wisu, yuwas wisu. Kemudian kita bertemu lagi dengan huruf sin, tapi di sini huruf sinnya berharokat dhamma, maka cara bacanya harus dimonyongkan. Yuwas wisu, yuwas wisu. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu ada huruf fa, ya, ada huruf fa. Teman-teman di sini yang tahu makhorijul huruf fa, silakan. Yang tahu tempat keluar huruf fa, silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Lihat buku boleh enggak, Kak? Boleh, boleh. Sobat Atikah ya, silakan. Apa nih huruf fa itu tempat keluarnya? Dari mana? Batni syafati supla ma'a atrafis sanayal ulia. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk huruf fa ini tempat keluarnya dari ujung gigi seri kita ya, ujung gigi seri atas ya. Maaf ya, yang ini ya teman-teman semuanya. Yang ini nempel ke perut bibir bagian bawah yang bagian basahnya. Kan di sini ada yang bagian keringnya itu yang dari tengah ke depannya itu bagian kering kurang lebih ya teman-teman semuanya. Untuk bagian basahnya dari tengah sampai ke belakang. Jadi ketika membaca huruf fa ini ya, jangan sampai kita membacanya menjadi pak ya. Jangan sampai kita membacanya menjadi menempelkan kedua bibir pak. Nah, ini kurang tepat ya, karena bukan seperti itu makhrajnya ya. Makhrajnya seperti yang tadi Sobat Atikah katakan, jadi ujung gigi seri atas menempel ke perut bibir yang bagian bawah, terutama yang bagian basahnya. Fa, fi, fu, fa, fi, fu, bukan pa, pi, pu, tapi fa, fi, fu. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Kemudian huruf fa berharokat kasroh, setelahnya ada huruf ya yang berharokat sukun. Maka ini adalah pembacaan tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harokat. Yuwaswisu fi su, yuwaswisu fi su. Nah, seperti itu. Kemudian huruf shad ya teman-teman semuanya. Huruf shad.
huruf shad itu tempat keluarnya makhrajnya sama seperti huruf sin, ya. Huruf sin sama banget makhrajnya, yaitu dari ujung lidah kita. Maaf ya, huruf shad itu dan huruf sin ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri yang bawah nih, yang bawahnya, yang ini. Maaf ya, yang ini. Nah, yuwaswisu fi su. Nah, tetapi yang membedakan antara huruf sin dan huruf shad ini ya, huruf shad ini cara membacanya tebal ya. Huruf shad ini termasuk ke dalam huruf tebal. Jadi cara membacanya harus tebal. Gimana cara membaca huruf tebal? Ya, cara membaca huruf tebal itu dengan cara menaikkan pangkal lidah kita atau lidah bagian belakang ditaikan. Su, bukan su, tapi su. Jadi kedengaran banget ya, lebih berat gitu, lebih berat kedengaran. Yuwaswisu fi su, bukan su, tapi su ya. Jadi ketika kita membaca huruf tebal itu jadi pangkal lidah kita itu akan naik ke atas. Su. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada huruf dal. Huruf dal itu tempat keluarnya dari ujung lidah kita nempel ke tempat tumbuh gigi seri yang atas ya. Ini ujung lidah nempel, kalau misalkan ini ujung gigi seri atas, nah tempat tumbuhnya berarti di atasnya ya, tempat tumbuhnya atau pangkal gigi seri atas ya. Bagian yang paling atas dari gigi seri ya. Du ya, berharokat dhammah, maka cara bacanya harus dimonyongkan. Du. Dan setelahnya ada huruf wawu yang berharokat sukun, maka ini sama hukum bacaan mad tabi'i ya, dibaca panjang 2 harokat. Sudu. Huruf ro ya, huruf ro di sini berharokat kasroh ya. Jadi untuk huruf ro yang pada pertemuan sebelumnya sama saya sudah sedikit dibahas. Jadi huruf ro ini cara membacanya bisa tebal, bisa tipis ya. Tergantung dari kondisinya ya. Cara mudahnya gitu, yang paling sering kita ketahui ya. Ketika huruf ro berharokat fathah ya atau berharokat dhammah, maka itu cara bacanya tebal ya. Nah, seperti itu. Tetapi jika huruf ro berharokat kasroh, maka cara bacanya tipis ya. Ri, bukan ri, tapi ri. Yuwaswisu fi suduri, bukan suduri, tapi ri, dibaca tipis aja ya. Yuwaswisu fi suduri. Nah, untuk huruf ro ini pembahasannya lumayan panjang ya teman-teman. Jadi untuk awalan teman-teman bisa mengetahuinya seperti itu ya. Jadi ketika huruf ro berharokat fathah atau dhammah maka dibaca tebal, sedangkan ketika berharokat kasroh dibaca tipis ya. Kemudian berikutnya ada nun yang bertasydid ya. Maka cara membaca huruf nun yang bertasydid itu harus didengungkan 2 harokat ya, dan ditahan 2 harokat. Sudurinnas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di akhir yang ayat yang keempat ini ya, ada nun yang bertasydid yang berharokat fathah, kemudian setelahnya ada huruf alif, maka ini adalah mad tabi'iyah teman-teman, mad tabi'i. Dan jika di akhir ayat atau waqaf, maka cara bacanya bisa dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat ya. Jadi teman-teman bisa bacanya jika membaca surat An-Nas ini ketika berhenti ya, ketika misalkan membaca ayat yang pertama qul a'udzu birabbin nas. Jadi bisa dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Kemudian di akhirnya ada huruf sin. Huruf sin ini memiliki sifat sofir ya, atau ada desisan ketika membaca huruf sin yang berharokat sukun. Jadi ada seperti itu sedikit teman-teman.
sudurin nas, sudurin nas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk ayat yang keempat ini gimana? Apakah jelas? Apakah paham penjelasan dari saya? Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Tapi kalau misalkan mau dinyalakan mikrofonnya juga silakan. Cukup jelas penjelasan dari saya. Apakah masih ada yang bingung? Alhamdulillah jelas, kata Sobat Cindy. Dari Sobat Danisa jelas. Alhamdulillah. Nah, sekarang ya waktunya kita praktek bersama-sama baca ayat yang keempat ini ya teman-teman semuanya. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Udah semuanya udah nyalain. Baru berapa nih? Baru 4 orang gitu yang nyalain. Yang lainnya silakan. Nah. Oke. Udah ya. Silakan. Masih ada yang belum? Nah, kita langsung aja ya. Kita langsung aja. Jadi untuk jenis prakteknya sama saya dibaca 1 kali, kemudian teman-teman bisa mengikuti ya. Siap. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Silakan. Alladzi yuwaswisu Nah, dikarenakan kurang kedengaran, kurang jelas, dan kurang kompak, kita ulangi lagi sekali lagi. Setelah saya bacain, teman-teman bisa bareng-bareng ya baca. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Silakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekarang siapa nih yang mau praktek? Silakan bisa diacungkan tangannya. Ada nggak? Ada nggak yang mau praktek? Silakan. Ayat yang keempat ini. Nah, Sobat Danisa silakan. Langsung raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Yuwaswisu fi Yuwaswisu fi sudurin nas. Bentar ya. Maaf. Silakan bisa dibaca lagi, Sobat Danisa tadi nggak kurang kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masya Allah. Silakan sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masya Allah. Terima kasih ya Sobat Danisa, bacaannya udah bagus. Mungkin gak apa-apa dikoreksi sedikit? Atau gak mau dikoreksi? Ustaz. Gimana? Silahkan Ustaz. Oh iya. Jadi mungkin tadi selebihnya udah bagus ya bacaannya, udah makharijul hurufnya udah tepat. Ada satu aja nih ya. Jadi teman-teman di sini harus diperhatiin ya yang lainnya juga. Ketika membaca sudu, hati-hati nih ya. Jadi kan di situ ada huruf shad berharokat dhammah ya, maka akan otomatis ya ketika kita tahu makharijul hurufnya dan sifatnya tebal, maka akan kita baca tebal juga ya huruf shad ini ya. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati nih ya. Jangan sampai huruf dalnya juga ke bawah tebal ya. Jadi kedengarannya seperti huruf dod.
suduri, suduri. Nah, hati-hati ya. Jadi untuk huruf dal ini kan tipis ya. Tipis tipis ya cara bacanya ya. Tidak termasuk huruf tebal. Jadi harus disempurnakan nih sifat tipisnya, bukan sudu tapi sudu, 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 bukan sudu ya. Hati-hati jangan sampai, jadi nanti kalau misalkan huruf dal ini tebal ya cara bacanya, jadi akan kedengaran seperti huruf dod ya. Sudu, 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 sudu. Nah, hati-hati ya. Tapi yang benar itu adalah sudu, 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 sudurinas. Nah, mungkin seperti itu ya untuk koreksinya dari Sobat Danisa. Jadi mungkin emang waktu pertama kali kita surat Anas juga saya seperti itu kesalahannya. Jadi ketika saya dites sama Ustadz Fadli gitu ya. Jadi emang ketika membaca ayat yang ke-5 ini harus berhati-hati ya ketika membaca sudu. Jangan sampai sudu, jangan huruf dalnya jangan bawa menjadi tebal ya. Karena huruf dal ini memiliki sifat tipis. Jadi sudu, sudu bukan sudu. Ya, mungkin seperti itu ya Sobat Danisa. Alhamdulillah untuk yang lainnya udah bagus ya. Mungkin itu aja koreksinya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya. Yaitu ayat yang terakhir ya. Ayat yang ke-6 ya. Mudah sekali ini untuk ayat yang ke-6 ya. Jadi huruf mim ya. Teman-teman udah tahu cara membaca huruf mim itu dengan menempelkan kedua bibir. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Dan huruf mim ini makhrajnya itu ada dua ya yang spesial dari huruf mim dan huruf nun ya. Jadi di samping huruf mim tempat keluarnya dari kedua bibir kita menempelkan kedua bibir ma, mi, mu, tapi huruf mim ini juga memiliki makhraj al-khayshum atau keluar dari rongga hidung ya. Jadi akan kedengaran banget, akan kerasa banget ketika hidungnya ditutup gitu. Akan kerasa banget bahwa huruf ini tempat keluarnya dari rongga hidung nih. Bisa ditutup hidung, bisa dibaca ma, ma, ma. Akan keras ya. Jadi kalau misalkan hidung kita ditutup, jadi akan tidak ma, ma, ma. Karena tempat keluarnya di rongga hidung, kalau ditutup maka nggak sempurna ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara mengecek makhraj yang keluar dari al-khayshum. Dan huruf nun juga sama. Nah, jika seperti itu ya, jika kerasanya apa ya, pengek gitu ya kalau Sundanya, kalau bahasa Indonesia apa ya, sungau gitu ya, sengau apa ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi akan kerasa gitu bahwa huruf nun dan huruf mim itu keluarnya dari rongga hidung. Gimana cara ceknya? Hidung kita ditutup aja, kemudian baca hurufnya ma, na, ma, na. Nah, itu berarti udah benar ya. Jangan sampai ketika membaca huruf mim dan huruf nun ini nggak keluar dari rongga hidung. Ma, na. Susah ya. Tapi jika ada, berarti itu kurang tepat ya. Jika ada gitu ya, yang membaca huruf nun atau huruf mim nggak keluar dari rongga hidung, maka itu kurang tepat ya teman-teman ya. Dan saya mau nyontohnya juga susah ya, karena akan otomatis gitu keluarnya dari rongga hidung untuk huruf mim dan huruf nun. Kemudian huruf mim berharokat kasroh, maka cara menyempurnakan harokatnya dengan ditarik rahangnya ke bawah. Mi, mi, mi. Kemudian huruf nun juga sama ya. Mina, mina, mina. Kemudian ada huruf lam yang berharokat sukun. Hati-hati ketika membaca huruf lam yang berharokat sukun, jangan dipantulin. Minale, minale. Itu kurang tepat ya. Karena huruf lam ini nggak memiliki sifat qalqalah, jadi jangan dipantul-pantulin. Jadi supaya nggak memantul, gimana caranya ya?
Caranya itu dengan kita harus tahu sifatnya. Kita harus tahu bahwa kalau sifat huruf lam ini adalah tawasud atau bainiyah, ya. Jadi ketika membaca huruf lam, terutama berharokat sukun, harus dialirin setengah. Jadi kalau misalkan segini ya, huruf lam ini alirinnya setengah. Minalji, jangan kebanyakan. Minalji, tapi setengah aja. Minalji, seperti itu ya. Kemudian huruf jim tempat keluarnya dari tengah lidah kita menempel ke tengah langit-langit atas. Ji ya. Kurang lebih seperti huruf J pada ejaan bahasa Indonesia. Minalji. Nah, huruf nun tempat keluarnya dari al-khasyum juga ya. Dan bertasdid, maka harus digunakan atau didengungkan dua harokat. Minal jinnati ya. Di sini ada huruf ta ya, ada huruf ta marbuthoh ya. Minal jinnati, huruf waw sama dari kedua bibir kita, wa minal jinnati wan. Kita bertemu lagi dengan huruf nun yang bertasydid, maka sama didengungkan dua harokat, dan di akhirnya juga sama ya, kita ketemu lagi dengan kalimat wan nas, an-nas. Maka cara bacanya jika kita berhenti atau waqaf bisa dipanjangkan, cara bacanya bisa dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ayat yang terakhir di surat An-Nas ini. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya. Kita akan praktek bersama-sama surat An-Nas ayat yang ke-6 ini. Silakan. Udah semuanya. Nah, kita mulai aja ya. Minal jinnati wan nas. Silakan. Sekali lagi ya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, itu. Silakan untuk teman-teman yang mau praktekin bacaan surat An-Nas ayat yang ke-6, silakan bisa dinyalakan mikrofonnya teman-teman semuanya. Enggak semuanya, sorry. Silakan untuk teman-teman yang mau praktek bisa raise hand, bisa diangkat tangannya. Nah, ini Sobat Kusuma, silakan. Kusuma Ningsih, silakan. Bisa dinyalain itu kameranya juga. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Masya Allah, seperti itu ya, Bu ya. Udah sempurna cara baca surat An-Nas ayat yang ke-6-nya. Ibu gak ada koreksi dari saya ya. Luar biasa. Udah bagus bacaannya ya, udah enak. Makhrajul hurufnya dan gunanya juga udah enak ya. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya, jadi di surat An-Nas ini ya, jadi ilmu tajwid yang sering kita ketemu ya, yang sering kita bertemu yaitu mad tabi'i ya. Kemudian ada gunah dari nun yang bertasydid itu,
dan mad arid li sukun ya. Kurang lebih seperti itu ya secara garis besarnya yang kita pelajari di surat An-Nas ini. Ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang awam ya, terutama suka ada ya anak kecil sebagian, bukan sebagian, sih kebanyakan mungkin ya. Jadi ketika membaca surat An-Nas ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu kurang tepat ya dari segi gunahnya, dari segi nun yang bertasjidnya. Jadi ketika kita menemukan nun yang bertasjid di surat An-Nas ini, cara bacanya dienak-enak gitu ya, jangan tergesa-gesa ya. Ketika kita membaca surat An-Nas ini, jangan tergesa-gesa gitu ketika membaca gunahnya. Dinikmatin aja, didengungkan 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya yang udah download aplikasi Tartila, bisa didengerin ya audionya, terutama audio atau murotal dari Syekh Aiman ya. Karena sangat cocok banget gitu ya untuk kita semua jika ingin bacaannya fasih, cocok banget gitu, sangat direkomendasikan gitu terutama oleh Ustadz Fadli mendengarkan murotal dari Syekh Aiman tersebut ya. Mungkin dari pemaparan materinya cukup sekian ya teman-teman semuanya karena udah selesai. Pada kesempatan kali ini kita telah membahas surat An-Nas ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mungkin silakan teman-teman jika ada pertanyaan, silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Kalau misalkan oleh saya bisa dijawab, akan dijawab sebisanya ya. Tapi kalau misalkan dirasa nggak bisa ngejawab, sama saya juga nggak akan dijawab ya. Akan ditanyakan dulu kepada orang yang lebih tahu terlebih dahulu. Silakan. Ada pertanyaan nggak nih? Nampaknya nggak ada ya. Nggak ada pertanyaan ini, nggak ada? Tidak ada pertanyaan sama sekali, berarti sudah paham semuanya ya, alhamdulillah ya. Ada, Oh, Sobat Atika? tapi enggak nyalain videonya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, silakan. Kalau bisa dijawab sama saya dijawab ya. Silakan. Dalam lafaz wan nasi itu ya, nunnya itu termasuk hukum nunnya itu hukum gunah apa termasuk hukum alif lam syamsiyah? Ya gitu ya. Guna. Jadi mana nih? Alif lam syamsiyah atau guna? Ya. Guna. Dari siapa itu? Dari sobat siapa? Mirza. Dari sobat Mirza katanya guna ya. Nah, jadi kalau misalkan dilihat ya, dilihat di sini kan ada huruf waw ya, kemudian setelahnya ada huruf nun ya, dan alif lam juga nggak dibaca. Jadi kalau misalkan gitu, menurut saya itu ya alif lam syamsiah juga dan digunah juga gitu ya. Wanas, jadi alif lamnya nggak dibaca, langsung ke huruf nun-nya, dan huruf nun-nya di sini bertasydid. Huruf nun yang bertasydid memiliki cara bacanya itu harus gunah, didengungkan 2 harokat ya. Kurang lebih untuk sementara seperti itu ya Sobat Atika jawabannya. Nanti kalau misalkan ada jawaban-jawaban lain,
nanti sama saya akan tanyakan dulu kepada Al-Ustadznya ya. Jika dirasa ada tambahan dari Al-Ustadz gitu ya. Nah, akan saya jawab ya. Untuk sementara seperti itu terlebih dahulu ya Sobat Atika ya. Oh, jadi untuk sementara bisa terhukumi 2 hukum gitu? Iya, alif lam syamsiah dan gunah ya. Jadi alif lam syamsiah itu kan di sini dikarenakan huruf nun ya. Huruf nun itu kan mab. Jadi di sini dikarenakan alif lamnya gak dibaca ya, langsung ke huruf nun dan huruf nun yang bertasydid dibaca guna. Jadi kalau misalkan menurut saya itu huruf alif lam syamsiah juga maaf, hukum tajwid alif lam syamsiah dan gunah juga ya. Seperti itu. Jadi untuk sementara seperti itu ya Sobat Atika. Oke, terima kasih Kak. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya silakan bisa, jika ada pertanyaan silakan. Nah, mungkin saya ingin menanyakan ini nih. Apakah ada kesulitan tadi ketika masuk aplikasi? Ada yang ingin menjawab nggak? Dari Sobat Tri ya? Gimana? Tri atau Mirza ini? Mirza. Oh, Mirza. Dari mana asalnya? Dari Lamongan, Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Selamat bergabung ya. Baru pertama kali ya kayaknya ya? Ya, baru pertama kali. Ini tadi baru download aplikasinya. Oh, Masya Allah. Tahu live kelas ini dari mana nih? Dari WhatsApp atau dari Instagram? Dari Instagram. Oh, Masya Allah. Selamat bergabung ya, Sobat Mirza ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, insya Allah pada Tartila itu ya, Tartila tiap minggunya akan ngadain live kelas gratis di hari Jumat pukul 8 malam ya. Jadi untuk sobat semuanya bisa dipantengin terus Instagram dan WhatsApp-nya, grup WhatsApp-nya. Dan kalau misalkan nggak bisa mantengin Instagram dan WhatsApp-nya, bisa langsung aja gitu ya, dilihat di aplikasi Tartila, kemudian di menu live class. Insya Allah setiap minggu di hari Jumat jam 8 malam kita akan ngadain live class rutin gratis. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Mungkin dikarenakan udah pukul 9, udah 1 jam ya, kurang lebih udah 1 jam kita melaksanakan live class kali ini. Alhamdulillah kita telah membahas surat An-Nas ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengaplikasikannya ya ketika baca surat An-Nas ya, terutama ketika baca surat An-Nas, dan umumnya gitu ya ketika membaca Al-Qur'an, ketika menemukan hukum-hukum tajwid yang sama dan dari menemukan huruf-huruf yang sama, bisa teman-teman aplikasikan ya ketika membaca Al-Qur'an. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah mengikuti live class kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa udah tahu gak apa-apa gitu ya, di-share aja ilmunya ke teman yang lainnya. Kalau misalkan yang udah berkeluarga, ke anaknya, ke suaminya, atau ke istrinya, atau ke murid-muridnya, atau ke teman-teman pengajiannya. Kemudian bisa di-sharing juga ya. Kalau misalkan kita itu setiap hari Jumat jam 8 ngadain live class rutin mingguan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapetin pamfletnya di grup, bisa tolong di-share juga ya. Tolong di-share juga ke grup-grup lainnya. Karena supaya kita mendapatkan amal jariah insya Allah ya. Mandala ala khairin falau mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut melakukannya ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan ya. Besok libur weekend ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Selamat istirahat ya, izin keluar.